sini dulu. Ini IUD. Tergantung dari jenisnya sama mereknya. Bisa dipasang 5 sampai 10 tahun. Sekarang ini adalah steril. Pada saat seperti ini nanti kita akan lihat, coba. Dia akan ada 2 ininya, ada 3 alatnya. Jadi ini insersinya nanti, ini bagian memasukkan. Ini IUD-nya nih. Ini terpasang duluan, nanti pada saat kita mau pasang baru kita masukin. Ya. Sekarang belum dulu. Jadi pada saat paketnya belum dibuka dia akan di sampingnya. Nah, ini dia ini harusnya seperti ini nih, lurus nih. Cuma karena kemarin udah pakai temen-temennya jadi bengkok. Dia seperti ini. Ibu cabut dulu ya. Ini nih. Tadi Ibu kasih ada kan IUD? Kasih liatin ke temennya. Siapa yang pegang? Oke. Cabut nih, cabut. Ini yang Ibu bilang tadi tembaga. Kalau Anda lihat kabel kan ada warna apa ya ini, coklat. Ini sama, ini yang masuk dalam rahim. Jadi kenapa bisa mencegah kehamilan? Pada saat kita masukkan, dia nanti menutup jalan di sini nih. Nanti kita cobain ya. Jadi dia akan menutup kanan kiri nih. Kemudian yang kedua adalah tembaga ini pada saat kontak dengan selaput dinding rahim menyebabkan iritasi. Jadi seperti peradangan. Jadi Anda kebayang kalau misalnya ada peradangan terus zigotnya atau embrionya datang nggak bisa nempel. Karena kita ini ada luka nih, nggak bisa nempel. Jadi meluruh. Jadi bisa terjadi fertilisasi tetapi kehamilan tidak terjadi. Jadi sebenarnya ibu itu keguguran. Ya, bisa saja. Tapi jangan bilang ke ibu-ibu ya. Nanti berarti saya banyak dong keguguran yang juga. Ya. Jadi ini menyebabkan tempat rahim itu tidak bagus untuk hamil. Jadi rahimnya itu menjadi iritasi. Dan ingat, tanya ke ibunya, ibu ada alergi tembaga nggak? Atau alergi besi? Jadi misalnya ada yang pakai emas, gatel-gatel. Atau pakai perak, suka gatel. Ya, kasih. Suka jadi alergi. Jadi kalau alergi ini bengkak semua di dalam. Ya, itu yang pertama. Jadi pada saat nanti kita buka, dia kan posisinya seperti ini nih. Jadi posisinya akan seperti ini nih. Dengan masih terbuka tertutup seperti ini harus kita masukkan ke dalam. Jadi harus di bidang datar. Ini tadi sisi kanan sisi kiri itu kita masukkan ke dalamnya. Jadi posisinya begini. Lihat nggak? Tadi huruf T kan? Iya. Sekarang jadi mengkunci. Ibu masukin nih, hilang huruf T-nya. Ya, jadi nggak boleh bentuk T dia masuk ke dalam rahim. Dia harus apa namanya? Junjung, diikat dulu. Karena kalau masuk T itu sakit. Jadi ini dulu aja, dikucupin dulu, ya. Jadi tolong nanti dikucupin dulu sebelum dimasukkan. Udah. Oh iya, ini ada biru-biru nih. Ini adalah batas nanti kita mengukur panjang rahimnya berapa. Jadi misalnya nanti kita mengukur pakai alat pengukurnya. Apa namanya? Ada nggak alat pengukurnya itu? Sonde rahim. Sondenya itu sondenya itu ada ukurannya. Takut. Mana tadi alat-alatnya? Coba jangan ditutup, dibuka biar Anda bisa melihatin. Coba lihat sondenya mana sonde? Sonde. Nih, lihatin di situ ada panjangnya, senti-sentinya. Ini di sini juga ada sentinya. Nih ya. Jadi di IUD alat pemasang IUD ada senti, ini sondenya juga ada. Jadi misalnya pada saat kita ukur nanti dia 7 senti, kita di sini pasang 7 senti. Di atas ya, bukan di bawah sini. Di atas ini 7 senti. Jadi misalnya panjang rahimnya ibunya itu 7 senti. Tadi kan misalnya dia di sini nih. Ini kita naikkan menjadi 7 cm. Perlu diukur, kenapa? Jangan sampai kependekan rahimnya itu misalnya 9. Anda masuknya 7. Dia jadinya apa namanya ya? Klewer-klewer di dalam. Enggak pas. Tapi misalnya dia adalah 6.
Anda masukin 7, ketusuk dia ke dalam. Ya, jadi nggak boleh, makanya kita harus mengukur pakai sonde. Kemudian ini kita sesuaikan berapa senti. Ya, sonde itu ada ukurannya, ya. Ini adalah untuk nanti mendorong nih. Ayo dik ke dalam, ya. Tuh, apalagi alatnya? Lu yang ngebayangin ya. Kasa sterilnya ada, terus Spekulum. spekulum. Nah, coba sekarang semua yang pegang spekulum ambil spekulumnya. Ada spekulum ya? Spekulum itu nama lainnya adalah cocor bebek. Kenapa dibilang cocor bebek? Nih, bebek kan paruhnya. Iya. Ini cara pegangnya harus benar. Gimana caranya ya? Tali telunjuknya di atas, 3 jarinya di bawah, ini jempolnya di bawah ini. Udah nggak? Coba. Salah kan? Ini ke atas. Lihat tangan ini. Ya. Mana lagi yang lain? Nih, tangannya harus gini. Kenapa? Ini nahan jangan sampai kebuka pada saat Anda masukin. Nggak boleh. Nih ya. Jadi, tangan atasnya nutupin ini supaya ketutup. Tangan bawah ini kan dia membuka. Jempol kita nahan jangan sampai dia membuka. Ya. Jadi, pegangnya begini. Coba yang belakang bisa pegang nggak? Bener gak caranya? Ya. Nanti pada saat kita memasukkan, kita akan membuka seperti ini. Saat membuka, disinilah nanti kelihatan serviknya. Jadi kita cuma bisa ngintip nih. Di sini servik itu yang kelihatan. Jadi pada saat kita masukkan ke dalam rahim ibunya, ini kecil gitu. Jadi kita hanya bisa ngintip lewat sini, servisnya kelihatan di ujung sini. Ya. Makanya nanti harus ada lampu sorotnya. Lampu sorotnya itu harus melihat sampai ke dalam servis. Kalau nggak kelihatan servisnya digeserin sampai kelihatan. Ya. Jadi ini yang namanya cocor bebek. Ini pada saat kita sudah masuk, ini harus kita tekan kemudian kunci. Jadi jangan buka tutup. Ya. Jadi ini kita kunci, kalau kita kunci nggak bakal kebuka, ketutup, ya. Jadi akan kebuka nggak di dalam. Jelas ya? Oke, apalagi alatnya? Tenakulum atau senam peluru. Ini tenakulum. Coba ambil tenakulum. Yang runcing ujungnya. Mana tenakulumnya? Bagian sana ada nggak tenakulumnya? Perhatiin nggak ujungnya? Ini kita jepit ibu-ibu nanti. Ya, coba jarinya ibu jepit. Ini servik ibunya dijepit. Ya. Jadi Takut. Shock dikit sih saya. Shock. Servis kocok. Apanya boleh dijepit? ini kan nanti kita masuk begini nih. Ini servik ibunya nih. Ini servik ya. Jadi harusnya begini posisi ibunya. Nanti kita akan masuk begini nih, dalam vaginanya masuk ke sini. Ya. Servik itu harus dibuka. Gimana cara ngebukanya? Ini harus kita pakai nih. Ini ada klemnya ya. Jadi jangan diginiin, nggak bisa, harus diklem. Jadi pada saat kita akan memasangnya, minta ibunya tarik nafas, sakit. Jari Anda aja digini sakit kan? Ini servik. Jadi ini angkanya adalah angka 11 atau angka 1. Ini servik kan? Susah ya? Ini dulu deh. Sini servik kan? Bisa copot nggak sih? Bisa. Oke, ini serviknya. Ini begini nih. Ini di bawah angka 6, di bawah, di atas 12, di samping sini 11 atau angka 1. Ini nanti, jadi ibu dari sini. Susah. Nih, ibu masukkan tenakulumnya di sini. Setelah itu, minta ibu tarik nafas, klem. Au! Ya. Au!
Ya jelas ya. Ayo sini, yang sini nggak bisa kelihatan. Ya, sini. Langsung pada teriak. Pokoknya kalau jadi anak jangan macem-macem ya ke ibunya. Udah nih ya. Sini ya ke sana. Ya kelihatan ya. Nih. Servis. Ibu kasih garis seperti ini. Bagian sini nomor angka 6. Di atas sini angka 12. Sekarang kita masukkan ke dalam sini angka 11 atau angka 1. Ibu di angka 1 di sana. Jepit nih sampai klem baru kita buka. Ya. Pada saat Anda menjepit, minta ibunya saat itu ibu tarik nafas. Jadi saat tarik nafas minimal terdistraksi. Ya. Makanya harus ada desinfektannya. Berdiri. Berdarah nggak Bu? Pasti. Ya. Kalau pengen ngerasain coba aja di jarinya ya. Udah, jangan saja udah, apa lagi? Hah? Ayo apa lagi? Duh, beda enggak? Suami aja bener di vasektomi. Tapi saudara bapak gue di vasektomi ya. Dari gemuk balik ke terus jadi dan jadinya nggak sehat. Iya, jadinya Di sana ada yang panjang nggak? Panjang tapi seperti pinset dia, agak miring. Bukan korentang, ada nggak? Coba tarik yang panjang-panjang gitu. Tapi nggak lancip sih. tadi ya. Ini yang kita pakai nanti buat membersihkan di dalam desinfektan. Ini namanya tampon tang. Tampon tang seperti tang biasa. Tampon Kita lihat ini tidak ada runcing. Dan ini runcing lancip ini enggak. Dia hanya untuk menjepit kasa. Ya, nih. Nanti kita pakai. Di sana nggak ada, makanya tolong ditambahin. Tampon tang. pinjam pulpen dong. Dah. Udah. Ini ibu dari tadi direkam. Jangan upload ke YouTube aja ya. Oke udah ya, tampon-tamponnya udah. Ingat ya, beda dia nih, panjang. Ini kita butuh panjang. Kenapa? Nanti kita masukkan ke dalam vagina itu butuh yang panjang. Karena kalau pinset nggak bisa, pendek. Udah, apa lagi? Udah saudarahin. Gunting itu nanti kita butuhkan pada saat Makasih ya. Ayudi itu ada benangnya. Ini seperti layang-layang nih. Layang-layang putih. Ini panjang, ini udah dipotong sama temennya nih. Ada nggak yang panjang? Mana yang panjang? Ini nanti panjang nggak dia ini benangnya? Nah, nih 2 kali lipat panjangnya. Tuh. Yang mana dia tuh? Nih. Ini adalah seperti benangnya, layang-layang. Jangan sampai hilang nih layang-layangnya. Ini nanti kita gunting sekitar 1 cm, 1,5 cm di luar serviks. Jadi pada saat kita mau mencabut tinggal cari talinya. Ini tali serviks ininya di mana nih? Tali ayudinya. Ya. Jadi ini sebagai pemandu pada saat kita akan mencabutnya, tinggal cari talinya. Itu ya. Tadi mana nih yang panjang? Ini guntingnya nggak boleh gunting pendek begini, harusnya panjang sih. Cuma di lab lagi nggak ada. Jadi kita ya seadanya, pokoknya Anda tahu pakai gunting yang panjang. Soalnya nanti kita masukin untuk menggunting sampai di sana. Jadi setelah servingnya itu sekitar 1 cm. Ini yang suka menjadi keluhan. Kebayangkan ini di dalam serving goyang-goyang gitu kan. Jadi di luar servingnya goyang. Pada saat dia berhubungan seksual dengan suaminya suka ketusuk. Makanya harus izin
hasil dari swab. Kadang Kasihan. kadang sih enggak. Biasanya sih nggak tahu berasa dia. Kalau Kecuali berarti kalau yang panjang panjang. banget keluar-keluarnya kemana-mana nggak digunting. Nah, Kalau itu penis biasanya kalau penisnya ya. panjang. Kusuk-kusuk sampai rahim. Bu, emang benangnya nggak bisa dibikin lebih halus, Bu? Bisa sih, cuma dari usahanya itu kayak gini. Nanti buat itu ya, meningkatkan kualitas gitu ya, lebih halus lagi. Oke, Ibu, Enggak. taruh dulu aja. Terima kasih. Ini kan nanti masuk seperti ini. Seru banget ih, bener ternyata nusuk-nusuk. Adil. Ini contoh aja ya, cuma garis besar aja ibu liatin dulu. Harusnya kan posisinya gini ya, Iya. cuma ini biar anda kelihatan. Ini pada saat kita masukkan seperti ini nih jadi. Misalnya tadi dia adalah 7 cm, kita bikin 7 cm di sini. Setelah itu kita masukkan. Jadi kita masukkan adalah sampai ini mentok 7 cm di serving. Ya, jangan misalnya, oh iya Bu, cuma saya maunya 9 cm, ketusuk dia ke dalam. Atau misalnya 5 cm aja Bu, dia jadinya apa ya? Di bawah sini nih, nggak pas. Jadi kita panjangnya 7 cm di sini, baru setelah itu nanti kita dorong. Cus. Kebuka kan? Nggak kebuka. Harusnya nanti ini akan melebar. Ini karena terlalu kaku dari kemarin temannya udah teken-teken. Jadi pada saat dia nanti ini ketutup nih ya, harusnya dia nutup di sini nih kanan kiri. Nah, terjadi kehamilan kenapa? Kayak gini nih, turun ke bawah atau dia miring. Jadi harusnya sperma itu tidak bisa masuk karena dia ketutup sama T-nya tadi ini. Jadi kanan kiri nggak boleh lewat ke tuba palopi, zigot nggak boleh lewat juga, sperma atau sel telur nggak boleh lewat. Cuma karena dia miring atau ke bawah ketemu. Atau misalnya ini spermanya agresif nih, tertutup ya. Kita cari sela-sela gitu kan. Ada yang seperti itu. Ini istri saya sudah pakai spiral, kenapa masih hamil ya? Wah bapak itu ya spermanya bagus banget ya. Dia mencari di sela-sela itu. Jadi asalnya tadi mana yang setengah itu? Nah ini ya. Harusnya kan begini dia nutup nih. Nih. Nah, dia nutup kanan kiri. Ya kan? Ketutup kanan kirinya. Sini kanan kiri nggak boleh lewat. Pinter spermanya terus ketutup ya. Siapa tahu di sela-sela ini nih pinggir-pinggirnya kita jalanin. Masuk dia. Itu calon-calon anak Jadi itu. apa? Menghalalkan segala cara. Buahan. Nah sekarang nih apa namanya embrionya harus lewat kan, walaupun dia terjadi fertilisasi, tapi kalau mentok di sini nggak bisa juga. Jadi kadang dia mentok di sini nih, tapi karena peradangan jadi nggak bisa tumbuh juga. Atau dia agak miring dikit nih ya, kayak gini misalnya. Nih ada selanya kan? Ya. Wah kata spermanya, wih pintu surga terbuka. Wah, masuk kan, lewat nih ada lubangnya. Ketemu dengan ovum. Setelah itu terjadi pembuahan. Embrio juga, wah ada jalanannya nih. Boleh dong masuk ke bawah sini nih. Gitu. Nah, salah satu penyebab komplikasi dari IUD adalah kehamilan di luar kandungan. Jadi misalnya kan ketutup nih, sperma bisa lewat, tapi embrio nggak bisa lewat karena gede kan. Jadi dia ketutup sini, ya udahlah mentok jalanannya saya di tuba palopi aja. Ya. Berkembang di situ. Ibunya perdarahan. Jadi ketahuan itu karena nyeri pada ibu itu, kemudian perdarahan. Bisa shock tiba-tiba. Ya. Itu aslinya berapa derajat ya? Bisa digedein nggak? Udah ya, sampai sini jelas? Jelas. Oke, sekarang kita praktek ya. Siapa yang mau menjadi